menembus tirai mega-mega di balik puncak Gosale Menore, terkuak pusat pemerintahan bagi generasi penerus bangsa. Laksana tegarnya monumen leluhur warisan bangsa. Selamat datang di pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Terletak di Bukit Gosale daratan Halmahera Sofifi atau sebelah timur Pulau Ternate. Disinilah roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara berputar. Secara administratif, pemerintah Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 10 kabupaten kota. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan, karena 68,08% daerah ini adalah laut. Sisanya 32,92% adalah daratan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.209.342 jiwa, mata pencaharian utama masyarakat Maluku Utara sebagai petani dan nelayan. Sejak resmi terbentuk sebagai daerah otonomi baru pada 12 Oktober 1999, sejak itu, telah banyak kemajuan yang ditorehkan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, khususnya di bawah periode kepemimpinan Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah dan Wakil Gubernur Insinyur Muhammad Natsir Taib di tahun 2014 hingga 2018. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah, visi Provinsi Maluku Utara adalah membangun Maluku Utara dengan cinta. Sedangkan misi pembangunan Provinsi Maluku Utara 2014-2018 meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, mengembangkan perekonomian yang berbasis potensi lokal secara berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dan memperkuat harmoni sosial dan budaya di tengah masyarakat. Dalam periode AGK Mantap, banyak capaian yang ditorehkan. Baik dari segi pembangunan infrastruktur, juga terjadi kemajuan yang sangat besar pada indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial menjadi prioritas AGK Mantap. Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam periode kepemimpinan AGK Mantap. Sejak dilantik pada 5 Mei 2014, nilai indeks hanya 65,18%. Dan diakhiri pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan 67,76%. Tingkat kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 7,41% dan turun menjadi 6,62% pada tahun 2018. Sementara pengangguran pada awal periode AGK Mantap sebesar 5,29%, ditekan menjadi 4,77% pada tahun 2018. Bidang pendidikan, program pemberian beasiswa Ki-Raha Mandiri kepada mahasiswa S1, S2, dan S3 lebih dari 1.300 orang serta pemberian bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. AGK Mantap juga memberikan insentif kepada tenaga guru honorer di lingkup SMA sederajat dan mendorong dibukanya Fakultas Kedokteran Universitas Khairul Ternate sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Provinsi Maluku Utara. Di bidang kesehatan, pemerintahan AGK Mantap berhasil memberikan pelayanan kesehatan yang prima dengan membuat gebrakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau di setiap rumah sakit, serta membangun sejumlah sarana rumah sakit, di antaranya rumah sakit daerah di Sofifi dan rumah sakit jiwa di Sofifi. Pemerintah juga aktif melakukan penyuluhan pola hidup sehat bagi masyarakat Maluku Utara. Guna menunjang kegiatan baik di bidang ekonomi, industri dan perdagangan, pariwisata, mobilitas masyarakat, serta membuka keterisolasian, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara meningkatkan sarana perhubungan. Di antaranya peningkatan jalan sebagai akses transportasi antara kabupaten menjadi prioritas Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah dan Insinyur Muhammad Natsir Taib.
Sarana dan prasarana jalan dan jembatan cukup untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat maupun barang dan jasa. Di antaranya membuka akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat antara Galela Kedi, Kedi Ibu, dan Togorobe Loloda hingga tembus ke Jailolo. Akses jalan dari ibu kota Provinsi Maluku Utara di Sofifi menuju Saketa, Kecamatan Gani Barat juga dibangun dan diperbaiki guna mempermudah akses darat yang menghubungkan ibu kota Sofifi, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan. Juga membuka akses jalan dari Kabupaten Halmahera Timur ke Halmahera Tengah, yakni jalan dari Bicoli ke Patani. Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut menjadi alasan utama pengembangan jalur laut yang akan menghubungkan antar pulau dan kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga membuka rute baru dan mendatangkan beberapa armada feri. Tak hanya itu, konektivitas antar kabupaten kota juga dapat mudah diakses melalui penerbangan dengan fasilitas bandara yang tersedia di seluruh kabupaten kota. Selain sarana transportasi, ketersediaan jaringan listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi sangat penting bagi masyarakat. Di akhir 2018, melalui program listrik desa, pemerintah meresmikan 19 jaringan listrik di desa yang dulunya terisolir. Provinsi Maluku Utara menyimpan sumber daya alam yang beraneka ragam, baik di darat maupun di laut. Dari potensi yang ada, separuhnya sudah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pertanian dan perkebunan. Provinsi Maluku Utara yang memiliki wilayah dataran rendah dan tinggi, potensial dalam bidang pertanian maupun perkebunan yang meliputi tanaman pangan potensial dikembangkan guna mewujudkan Maluku Utara swasembada pangan. Sedangkan unggulan perkebunan yang terus dikembangkan adalah pala, cengkeh, kelapa, dan kelapa sawit. Di sektor peternakan, Maluku Utara melimpah dengan peternakan sapi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Maluku Utara. Beberapa sektor peternakan yang saat ini dalam proses pengembangan ayam buras dan kerbau sawah. Perikanan. Provinsi Maluku Utara memiliki luas laut 113.796,53 km persegi atau 69,08% yang menyimpan harta karun yang potensial dan terus dikembangkan. Ekspor Maluku Utara di tahun 2018 yakni 2.519.623,91 ton. Ini sangat baik dengan nilai tukar di tahun 2014 100,34 poin dan 2018 meningkat 107,11 poin. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah memberikan sejumlah bantuan berupa kapal dan alat tangkap. Pertambangan. Tak hanya kaya akan potensi baharinya, Maluku Utara juga kaya akan mineral tambang yang terkandung dalam perut Halmahera. Sejumlah investasi besar dilakukan untuk mengelolanya. 2018 lalu investasi senilai 10 miliar dolar dilakukan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Kehadiran tambang di Maluku Utara telah menyumbang pendapatan bagi daerah serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Gugusan pulau yang terhampar luas di seantero Maluku Utara sangat potensial dikembangkan menjadi objek wisata. Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah Maluku Utara dan pemerintah pusat yakni pengembangan Pulau Morotai sebagai 10 destinasi Bali baru. Tak hanya wisata alamnya, Maluku Utara juga mengembangkan objek wisata sejarahnya di mana terdapat tapak-tapak perjuangan para sultan di Maluku Utara. Di tahun 2018, perekonomian Provinsi Maluku Utara tumbuh sebesar 7,31%, berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 5,27%. Karena itu juga Provinsi Maluku Utara masuk dalam daftar provinsi paling bahagia di Indonesia. Atas capaian selama 5 tahun, AGK Mantap banyak memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat maupun lembaga atas capaian membangun Maluku Utara dari berbagai sektor. Kini, Provinsi Maluku Utara 5 tahun ke depan kembali dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah, didampingi Wakil Gubernur Insinyur Muhammad Al-Yasin Ali. Dengan slogan Visi Maluku Utara Sejahtera 2024. Kata sejahtera yang berarti sehat, cerdas, maju, agamis, harmonis, tumbuh ekonominya, reformasi dan adil.
Sedangkan misi mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan wilayah. Misi ini juga sejalan dengan upaya untuk terus mendorong percepatan pembangunan, khususnya pada wilayah yang masih membutuhkan perhatian pembangunan.